والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيبنا الكرام وعلى آله وصحبه ذوي العرفان أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم ولا تحزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من آتى الله بقلب سليم. وقال النبي في الحديث ألا وإن في جسد المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي قلب. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sidang solat Aisyah dan Tarawih sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Sembari kita duduk iktikaf, marilah sama-sama di awal perjumpaan kita memuja dan memuji Allah yang senantiasa setiap waktunya memberikan nikmat atas tubuh kita. Tidak sanggup pribadi ini menghitung berapa banyak nikmat dan rahmat yang Allah limpahkan, kecuali menyembahnya, beribadah, tidak mengenal ruang dan waktu. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat, para ulama, mutakaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya. Yang kita hormati bersama BKM, pengurus dan seluruh jamaah yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu. Insya Allah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah. Semoga duduk kita pada malam yang berbahagia ini di bawah Masjid Al-Muntaha yang mulia ini, Allah akan menulis, dicatat oleh para malaikatnya sebagai sebuah kebaikan yang mana kelak akan menjadi pemicu kita semua dikumpulkan kelak di yaumil qiyamah dalam syurganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, kita awali pertemuan malam ini dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, dan hadis tersebut juga terdapat dalam kitab Sahih Muslim dan Bukhari, di mana Nabi pernah menuturkan bahwa pada ujung hadis tersebut Nabi menuturkan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb isnaduhu sahihun. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi tersebut memberi pesan kepada kita bahwa ada segumpal mudghah yang Allah ciptakan dalam tubuh manusia, yang mana segumpal mudghah tersebut, segumpal darah tersebut, segumpal daging tersebut, idza saluha, apabila segumpal daging tersebut bagus dan baik, maka kebagusannya itu akan mengaliri ke seluruh tubuh manusia. Wa idza fasadat, andai kata segumpal mudghah tersebut adalah bongkahan yang memang selalu mensugestikan ke arah kejahatan, adalah mudghah yang tidak bagus ataupun disebut dengan mudghah mafsadah, mudghah yang buruk, maka keburukannya itu akan disugestikan ke dalam seluruh anggota tubuh yang dimiliki oleh manusia. Lantas apa sebongkah mudghah tersebut? Apakah segumpal daging tersebut? Apakah segumpal darah tersebut? Rasul meneruskan hadisnya, ala wahyal qalb, ketahuilah wahai manusia, itulah hati. Mudghah tersebut adalah hati,
maka hati inilah penentu bagaimana sepak terjang seseorang, bagaimana sikapnya manusia, bagaimana sikapnya seorang insan. Ditentukan sumber dasarnya adalah hati yang kita miliki. Bila hati-hati yang bersemayam dalam tubuh kita adalah hati-hati yang selalu mematuhi terhadap perintah Allah, hati-hati yang senantiasa tenang, damai dan jiwanya tentram, hati tersebut akan mengajak seluruh anggota tubuh manusia untuk mengerjakan kebaikan. Mereka akan disugestikan untuk sujud kepada Allah. Mereka akan disugestikan untuk beribadah kepada Allah. Mereka akan disugestikan untuk senantiasa berta'abbud, mendekatkan diri kepada Allah, bila hati adalah hati-hati yang beriman. Namun sebaliknya, bila hati yang ada dalam tubuh kita hari ini hamba Allah adalah hati-hati yang tidak jauh dari kemafsadahan, yang tidak jauh dari kesalahan, yang selalu hati-hati yang kiswatul qulub, hati yang keras, tidak akan menerima segala sesuatu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam syariat Islam, maka hati tersebutlah yang akan mengarahkan seseorang berada pada sektor kiri ataupun selalu mengerjakan kejahatan. Di sini kita harus mengambil peran. Bagaimana Ustaz? Mari sama-sama bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai bulan untuk manajemen qalb. Hati yang dulu tidak bagus, sekarang kita berikan obat terhadap kehidupan mereka. Hati yang dulu adalah hati yang sum'ah, hati yang berbalut dengan hasud, namimah, iri, dengki, sekarang kita roba, kita reshuffle hati tersebut menjadi hati-hati orang yang beriman. Saat Allah menciptakan besi, besi itu merasa dirinya paling hebat. Datang api mampu meleburkan besi. Api merasa diri paling hebat, datang air bisa memadamkan api. Saat air merasa diri paling hebat, diangkat oleh awan. Saat awan merasa hebat mampu mengangkat air, datang angin. Awan tersebut ime hoyang patut. Saat angin merasa hebat, angin tersebut tidak mampu mengalahkan gunung yang Allah ciptakan. Saat gunung pula merasa dirinya paling hebat, makhluk Allah yang paling hebat, Allah utus seorang khalifah yang bernama manusia. Berapa banyak gunung-gunung yang sudah diratakan oleh mereka. Saat manusia merasa diri paling hebat, Allah berikan segumpal darah, Allah berikan segumpal mudghah yang dinamakan dengan hati. Kalah manusia, tidak bisa berbuat apa-apa. Andai kata hati ini berkata A, maka manusia akan melakukan A. Saat hati merasa diri paling hebat, saat hati-hati tersebut ada hati yang sombong, hati yang angkuh, merasa diri paling hebat, Allah ciptakan makhluknya yang bernama zikir. Zikir tersebutlah yang akan mampu menundukkan hati yang dimiliki oleh manusia. Konklusi daripada rentetan yang kita sampaikan tadi, maka untuk mengalahkan hati yang dimiliki oleh manusia, supaya hati itu berubah menjadi hati yang mutmainnah, perbanyak zikir dalam kehidupan kita. Zikir ini tidak hanya tertuju, terhasar, terfokus kepada ucapan dengan lidah. Menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkarnya, zikir yang sejatinya adalah lebih mengena dengan hati dibandingkan dengan lidah. Ada orang yang mengingat kepada Allah dengan hatinya, itu lebih afdal dibandingkan ucapan dengan lidah tetapi tidak mampu diingat dengan hatinya. Yang selanjutnya jemaah sekalian, kenapa kita mesti memperbaiki hati pada hari yang berbahagia ini, lebih-lebih dalam bulan suci Ramadan? Karena hati-hati yang sejahteralah yang akan mampu menghadap Allah di yaumil qiyamah, di mana Allah berpesan dalam firman-Nya, wala tuhzini yauma yub'atsun. Itu merupakan hikayah ungkapan perkataan Nabi Allah Ibrahim saat Nabi Allah Ibrahim merasa takut dibangkitkan orang tuanya sehingga membuat beliau malu. Apa yang disampaikan Nabi Allah Ibrahim kepada Allah? Ya Rabb, wala tuhzini yauma yub'atsun. Jangan engkau hinakan kami,
jangan engkau campakkan, gundahkan, malukan saya pada saat saya dibangkitkan di yaumil qiyamah. Yang selanjutnya Allah melanjutkan firman-Nya, yauma la yanfa'u malun wala banun. Wahai Ibrahim, pada waktu tersebut tidak akan bermanfaat harta, tidak akan bermanfaat anak yang kita miliki. Dan ini disampaikan oleh lisan Nabi Muhammad kepada kita semua. Apa maksudnya? Akan datang satu waktu nantinya di yaumil qiyamah, yauma la yanfa'u malun wala banun. Tidak akan bermanfaat harta yang kita miliki, tidak akan berfungsi anak yang kita punyai, kecuali illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang hadir datang ke hadapan Allah membawa hati yang sejahtera. Apa makna hati yang sejahtera? Ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir, makna hati yang sejahtera adalah qalbul mu'min, hati-hati orang yang beriman, hati-hati qalbus sahih, hati-hati yang sehat, yang jauh daripada akhlak-akhlak tercelah. Maka inilah yang perlu, yang menjadi titik berat kita hari ini. Ada waktu yang tersisa kurang lebih 19 hari ke depan. Mari kita memanage hati kita supaya menjadi hati yang beriman, hati yang terjauhkan daripada sifat munafik. Apapun yang dilakukan oleh manusia, sebanyak apapun harta mereka, tidak akan berfungsi di yaumil qiyamah. Sebagaimana pesan Allah berikutnya dalam Al-Quran, pada yaumil qiyamah nantinya akan dihadir satu waktu, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Akan datang satu waktu semua lari dari kehidupan kita. Anak tidak akan kenal dengan kita, sahabat akan meninggalkan kita, semua orang yang pernah kita kenal di bawah Masjid Al-Muntaha ini, mereka akan memilih berjalan sendiri-sendiri. Siapa yang akan setia menemani kita, hamba Allah? Qalbul mu'min, ataupun hati yang sejahtera. Maka marilah kita perbanyak aktivitas-aktivitas yang mampu melembutkan hati kita dalam bulan Ramadan ini, sehingga kita akan leluasa berada di hadapan Allah di yaumil qiyamah, berjalan dengan lapang, berjalan dengan leluasa menghadap Allah. Kenapa? Hati yang kita bawa adalah hati yang mukmin. Sehebat apapun Nabi Allah Ibrahim, beliau tidak mampu membantu ayahnya kecuali seseorang membawa hati yang beriman di hadapan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi saya, umumnya kepada jamaah sekalian. Waktulah yang tak membatasi kita. Insya Allah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Sebagai kesimpulan dan konklusinya, yang pertama sekali adalah yang terhebat dalam kehidupan manusia adalah hati. Hati itu punya penunduknya, yaitu zikir yang kita ucapkan, yang kita ingat kepada Allah dengan hati, dengan lidah kita sebut namanya. Dalam semua ruang lingkup, mari bersama-sama jamaah untuk senantiasa kita ingat kepada Allah, baik itu dengan mentadabbur Al-Quran, membaca ayat-ayatnya, membaca tanda-tandanya, membaca kekuasaannya yang sudah dihadirkan di atas permukaan dunia ini. Yang selanjutnya, tidak ada satu manusia pun yang selamat di yaumil qiyamah kecuali illa man atallaha biqalbin salim, orang-orang yang datang ke hadapan Allah dengan membawa hati yang sejahtera. Makna qalbin salim, qalbil mu'min, hati yang beriman, qalbus sahih, hati yang sehat, yang jauh daripada sifat-sifat munafik. Mudah-mudahan semuanya kita akan menjadi pribadi yang memiliki hati-hati yang sejahtera. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hasbunallah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.